kalau kita bicara PLTS atap itu kan untuk contohnya Jawa Pak, itu kan kita hampir semuanya tidak menggunakan baterai Pak. Iya. Jadi kita kalau pakai baterai itu kan 24 jam listrik itu dari PLTS dan baterai, sehingga kita bisa independen terhadap PLN. Iya. Kalau kita sistemnya on grid, itu kan berarti kita di siang hari kita pakai PLTS, kemudian malam hari kan pasti ada switching tuh Pak ke PLN. Nah, karena kita menyandarkan sistem kita ke sistemnya PLN, sehingga PLN itu perlu mempersiapkan kehandalan sistem Pak. Jadi dari PLN pusat ini perlu melakukan sosialisasi ke semua provinsi dan kota kabupaten supaya semuanya mempunyai pemikiran yang sama. Supaya implementasinya benar-benar mengikuti Permen nomor 2 tahun 2024 ini Pak. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi di broadcast, di seri podcast Pojok Energi, Jorgi. Apa yang sudah lama dinanti adalah revisi Permen SDM tentang PLTS atap. Kalau yang terdahulu ada istilah ekspor impor listrik, tapi hari ini tidak. Konon pemerintah menggantikannya dengan insentif. Itu untuk pengembangan di rumah tangga, tetapi tentunya juga pengembangan PLTS atap ini tidak hanya menyasar sektor rumah tangga, tetapi juga corporate perusahaan dan ada beberapa pengembang yang bergerak di sananya di bidang ini gitu. Dan hari ini saya berhadapan dengan Pak Dion Pius Jefferson, Deputi CEO Sun Energy Pak. Terima kasih Pak sudah mau diundang dalam kos-kosan kami ini Pak. Ya kami juga senang karena kita perlu banyak bekerjasama juga kan dengan media, di mana media juga merupakan stakeholder kan dalam ekosistem energi terbarukan gitu. Jadi kita ramai-ramai lah. Kalau saya searching di googling sih nama Pak Dion ini sudah cukup dikenal beberapa wartawan energi ya. Iya, karena sudah cukup sering kita ya berinteraksi. Ya Pak ya. Nah ini mungkin mengawali Pak. Ini kan Permen PLTS atap ini kan 2021 ya Pak yang di awal Pak. Ya. Kalau nggak salah 2020 atau 2021. 21 Pak. 2021 ya Pak ya. Ya. Lalu 2 tahun dan itu kembali. Mungkin dari sudut pandang pelaku usaha Pak, Bapak memandangnya seperti apa Pak? Oke, jadi memang sebenarnya sebelum Permen 26 2021 itu ada kan Permen sebelumnya tuh, Permen 49 2018. Nah, kemudian di-improve Pak. Di-improve oleh Permen 26 2021. Nah, dan ternyata ada sesuatu yang belum harmonis atau belum di-align-kan antara SDM dan PLN sehingga perlu ada harmonisasi dan ternyata memakan waktu 2 tahun. Baru muncullah Permen nomor 2 2024 ini yang tentunya di masa transisi pasti ada kan klausul-klausul yang pro dan klausul-klausul yang kontra. Nah, di sini nih yang mungkin kita lebih menarik untuk membahasnya nih, masing-masing pro kontranya apa, termasuk yang ekspor listrik gitu. Nah, untuk yang ekspor listrik ini kan ya sudah harus diikhlaskan Pak, tidak ada. Kalau pendapat saya mungkin sektor retail yang paling di tengah hype menggunakan apa ya, smart living, betul, green living, ada istilah apapun itu. Bagaimana beberapa kawan saya menggunakan PLTS atap di rumahnya, dia pamer dashboard performa energinya, sekarang itu mungkin tidak terlalu menguntungkan dari sudut pandang return ya Pak ya. Tetapi sebagai gaya hidup mungkin penggunaan energinya masih tetap dilakukan. Nah, tetapi untuk sektor corporate Pak, bisnis to bisnis seperti apa Pak? Bapak memandangnya ini. Nah, jadi memang kita semua juga menyadari ya kalau bisnis yang corporate atau yang biasanya di terms energi kita bilangnya CNI, komersial dan industrial gitu ya. Nah, in general pasti konsumsi energinya lebih besar gitu ya. Dan biasanya kalau pabrik atau office itu kan beroperasi hampir 24 jam Pak per hari. Sehingga kalau kita bicara pemanfaatan energi di siang hari pasti akan dimanfaatkan dengan lebih optimal Pak untuk jenis-jenis industri yang memakai energi besar di siang hari Pak. Nah, makanya itu kalau kita lihat dampak terhadap pelanggan korporasi sebenarnya tidak terlalu besar. Karena mereka membutuhkan energi yang besar dan itu hampir 24/7 gitu ya. Sehingga tidak ada ekspor juga tidak apa, mereka hanya mengkonsumsi sendiri saja. Konsumsi sendiri saja sudah besar Pak. Nah, kalau retail agak beda. Kalau retail itu kan konsumsi itu secara general pasti lebih kecil kan.
perumahan kan di Indonesia average kan 2.200 sampai 7.700 watt nih kan di rumah Indonesia kan. Nah, di situ kalau konsumsinya tidak besar pastinya tidak ada ekspor, tambah kecil lagi kan Pak. Karena kalau kita tidak bisa ekspor tapi kita memasang sebesar-besarnya sesuai dengan ukuran atap rumah kita, excess energinya kan tidak dihargai lagi Pak. Sehingga pasti ke impact satu dan hal pasti kena sih Pak. Jadi di pelanggan retail pasti ke impact dari segi savingnya, kemudian kapasitasnya. Nah, kalau yang retail mungkin nggak terlalu, kalau yang korporasi mungkin nggak terlalu terimpact karena memang energi udah besar Pak penggunaannya gitu. Dan itu memang selain untuk bauran energi, tetapi menambah menambah kapasitas listrik mereka gitu. Betul Pak. Betul. Nah Pak, ini berbedanya dari permen yang lama, ini ada istilah apa saya yang kurang teliti, tapi ada istilah baru nih Pak. Pemegang izin IUP TLU ya, usaha penyediaan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Ya. Ini salah baca jadi perizinan tambang ya Pak. Iya, padahal bukan. Betul ya Pak. Ya. Nah, ini di situ di dalam berarti ada perizinan yang harus dilewati ya Pak ya, dalam konteks pemegang izin. Nah, ini pemegang izin dalam arti pesan energi atau saya sebagai perusahaan ingin memasang PLTS atap di perusahaan saya Pak, itu gimana? Oke Pak, nah jadi sebenarnya bukan Pak, jadi sebenarnya IUPTLU ya, izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, itu adalah suatu organisasi yang bisa menjual listrik ke masyarakat Pak, contohnya PLN. Nah, tapi SDM ini kan tidak menyebutkan PLN gitu. Kenapa? Karena IUPTLU itu dipegang oleh beberapa institusi Pak di Indonesia. PLN memang yang paling besar. Contoh lain pemegang IUPTLU adalah Cikarang Listrindo, Bekasi Power, PLN Batam. Gitu. Jadi pemegang IUPTLU itu adalah organisasi yang diberi izin oleh ESDM untuk mempunyai wilayah usaha Pak. Di mana kita bisa menjadi PLN di wilayah usaha tertentu. Nah, jadi permen yang baru itu tidak dikenakan hanya untuk PLN, tapi untuk semua orang yang punya izin usaha untuk menjual listrik ke masyarakat Pak. Nah, gitu. Mungkin dalam konteks ini lebih relevan ke perusahaan ya Pak ya, corporate ya, CNI tadi ya Pak ya, pemasangan. Nah, ini bicara soal kuota Pak, ini kan kalau saya baca dari pemberitaan di Bisnis Indonesia 26 Februari lalu Pak Dion ini minta ini tentang kepastian kuota. Ya Pak ya. Ini penetapan kuota atas PLN itu kapasitasnya yang bisa dipasang konsumen itu berapa. Nah, ini gimana Pak sehingga itu menjadi keresahan bagi pengembang PLTS atap sendiri Pak? Oke, karena gini Pak, karena kuota itu setelah kami berdiskusi dengan SDM dan PLN, kuota itu kan dibikinnya nanti per subsistem Pak. Subsistem itu misalkan kita, kalau PLN kan dia ada 3 sistem besar ya, yang di Sumatera, Jamali itu Jawa, Madura, Bali, sisanya itu Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Jadi ada 3 sistem besar. Nah, di dalam Jamali ini misalkan itu kan ada beberapa substation tuh Pak, misalkan dia per provinsi atau per cluster Pak. Nah, kita kan nggak tahu nih Pak sebaran kuotanya, sehingga kita tidak tahu apa yang bisa kita jual ke pelanggan Pak. Misalkan ternyata kuota Jawa Barat sudah sedikit Pak, sedangkan pabrik di Jawa Barat kan paling banyak Pak. Ya kan, kalau kita dengar dari mantan gubernur kita Pak Iwan Kamil, 60% kawasan industri itu ada di Jawa Barat Pak. Pasti energinya besar sekali. Nah, gimana kalau ternyata kuotanya tidak mencukupi kebutuhan Pak? Nah, makanya kita perlu punya sedikit kejelasan Pak, kuota-kuotanya gitu. Pak, ini ada sistem kuota yang akan disampaikan per 5 tahunan. Ya. Update-nya 5 tahunan. Tetapi untuk yang pertama ini kan belum keluar ya Pak ya berarti. Nah, jadi kalau kita melihat dari ada beberapa kata-kata di permen itu mengatakan bahwa maksimal 3 bulan setelah permen ini efektif, PLN itu mesti mensubmit gitu ya, kuotanya, mengajukan kuotanya mereka mampunya berapa ke SDM. Nah, coba mekanisme sampai diputuskan oleh SDM berapa kuotanya untuk Indonesia itu kan pasti butuh iterasi diskusi. Nah, jadi bocoran yang kami dapatkan adalah pasti butuh waktu, mungkin bisa sampai beberapa bulan. Jadi mungkin benar-benar kuota akan muncul itu mungkin kuartal 3 atau kuartal 4. Baru kita tahu, karena 3 bulan itu bukan 3 bulan dipublish kuotanya, tapi 3 bulan itu PLN submit proposal kuotanya Pak. Jadi mungkin akhir tahun baru kita ketahuan SDM akan memutuskan ini kuota di setiap provinsi. Mungkin saya perjelas sedikit Pak. Kuota ini berarti ruang bagi konsumen menggunakan listrik PLTS ya Pak ya. Jadi gini Pak. Jadi kan kalau kita bicara PLTS atap itu kan untuk contohnya Jawa Pak, itu kan kita hampir semuanya tidak menggunakan baterai Pak. Jadi kita kalau pakai baterai itu kan 24 jam
listrik itu dari PLTS dan baterai, sehingga kita bisa independen terhadap PLN. Iya. Kalau kita sistemnya on grid, itu kan berarti kita di siang hari kita pakai PLTS, kemudian malam hari kan pasti ada switching tuh Pak ke PLN. Nah, karena kita menyandarkan sistem kita ke sistemnya PLN, sehingga PLN itu perlu mempersiapkan kehandalan sistem Pak. Iya. Nah, kehandalan sistem ini kan ditentukan dari mereka mampunya nampung berapa, sudah terpakai berapa Pak. Nah, itu sisanya itu Pak yang mereka perlu tahu. Jangan sampai setelah ada intermitensi dari sandaran PLTS ini nggak kuat terus jebret gitu Pak, mati kan. Jadi mereka perlu tahu nih, di setiap daerah mereka kuota-kuotanya atau sisa-sisa yang masih bisa digunakan untuk menampung listrik PLTS itu supaya sistemnya handal itu berapa Pak. Nah, jadi itu lagi dihitung PLN Pak di setiap gardu induk Pak. Oh, setiap gardu induk itu Pak dihitungin satu Pak, yang box-box yang abu-abu itu Pak. Dihitung nanti di agregat Pak. Setiap substation atau subsistem itu dia bisa mampunya berapa Pak. Inilah tantangan ini ya Pak ya, karena sistem renewable energy adalah intermitensi ya. Betul. Itu isu yang masih belum kita terbesar. Tapi kalau bagi pengembang sendiri Pak, seperti Sun Energy sendiri, memberikan opsi kepada pelanggan, kepada industri itu untuk menggunakan baterai, ada skema bisnis yang seperti itu Pak? Ada skema bisnis seperti itu. Nah, biasanya kalau kita menawarkan solusi PLTS plus baterai ke pelanggan itu Pak, biasanya kita menawarkan ke pelanggan yang belum dijangkau oleh listrik PLN Pak. Kenapa? Karena kalau kita menawarkan solusi kita berupa paket PLTS dan baterai, itu biayanya di atas biaya tarif dasar listrik PLN Pak. Sehingga pelanggan yang ingin cari cost saving nggak mau Pak. Nah, tapi kalau misalkan di luar Jawa, misalkan ada perkebunan yang menggunakan genset Pak. Nah, PLTS dan baterai ini lebih murah daripada genset. Jadi saving. Tapi kalau di Pulau Jawa, misalkan di rumah kita nih Pak, pakai baterai itu lebih mahal ya PLN Pak. Jadi savingnya nggak dapat. Mungkin gainnya dapat, tapi savingnya nggak dapat. Tapi portofolio sudah pernah dilakukan oleh Sun Energy Pak? Sudah Pak. Kita ada beberapa, tapi memang di daerah luar Jawa Pak. Contohnya di pertambangan, perkebunan, daerah-daerah yang memang pakai genset. Nah, jadi kita jual PLTS dan baterainya itu dengan harga di bawah harga genset Pak. Karena disitulah savingnya gitu Pak. Savingnya di situ, dan ya itu dari situ bauran energinya mantap sekali Pak ya. Betul. Jadi bahkan kalau misalnya teman-teman baca juga di berita kan, beberapa bulan lalu kan baru ada announcement pemenang tender kan untuk program dedieselisasi, ya kan. Nah, itu kan sebenarnya usaha dari PLN juga untuk semua diesel-diesel yang udah tua-tua itu mau di-retire Pak. Nah, diganti dengan PLTS dan baterai Pak. Kenapa make sense secara ekonomis? Karena harganya bisa lebih murah daripada harga bahan bakar diesel Pak. Harga bahan diesel contohnya di Kalimantan, di Sulawesi itu ada yang mahal sekali Pak. Ada yang 4.000 per kWh, 6.000 per kWh. Tergantung jarak BBM-nya itu ya Pak ya. Betul Pak. Jadi bisa sampai 5 kali 6 kali lipat harga di harga PLN di Jakarta Pak. Jadi sehingga pakai baterai itu menjadi solusi yang bisa menyebabkan cost saving. Itu sih, Pak. Jadi dalam konteks diadu dengan PLTD, PLTS menggunakan baterai itu masih lebih efisien. Betul. Begitu ya Pak ya? Betul Pak. Nah, kalau kita bicara ruang Pak, karena kan PLTS adalah salah satu tantangannya adalah ruang. Nah, kalau PLTD sendiri yang dalam konteks digitalisasi ini kan rata-rata ada yang di 5, 10, 15, 20 lah Pak ya. Nah, itu oke lah kita bicara yang 5 megawatt Pak. Itu kita butuh ruang sebesar apa Pak di suatu daerah ya? Nah ini Pak, jadi kalau kita mau mengganti dari PLTD ke PLTS Pak, nah pasti ada lahan yang dibutuhkan Pak. Karena sepertinya tidak cukup pakai atap Pak. Jadi pasti ada tanah. Tanahnya kalau proyek dedieselisasi itu disediakan oleh pemerintah. Jadi ada tanah. Nah, tanah itu sebenarnya kalau dulu Pak, rule of the thumbs ya, general rules-nya itu adalah 1 megawatt 1 hektar Pak. Jadi kalau 5 megawatt sekitar 5 hektar tanah Pak. Gitu. Nah, memang sekarang sudah mulai efisien Pak. Ada solar panel itu yang satu lempengnya itu sudah lebih bisa menghasilkan energi lebih besar. Kalau dulu kan satu lempeng 5 tahun lalu itu 330 watt. Sekarang udah 700 Pak. 700. Nah, sehingga 2 kali lipat. Sehingga space tanah yang dibutuhkan juga menjadi lebih kecil. Dan ini akan saya rasa akan terus ya Pak ya, karena kan teknologi ada terus ya. Betul. Jadi mungkin 5 megawatt sudah enggak 5 hektar Pak, mungkin 4 gitu Pak. Ini dari sisi konsumen sendiri Pak. Ini kan kalau Bapak kan banyak yang industri ya Pak ya. Mungkin berarti manufaktur di daerah-daerah lah ya Pak ya. Di Jawa Timur gitu mungkin kalau yang di Jawa Barat sini Pak, yang daerah-daerah Cikarang itu banyak yang masih pakai Pak. Banyak Pak. Di daerah Cikarang itu kita ada banyak sekali Pak. Ada pabrik plastik Pak. Kemudian kita ada pabrik otomotif juga. Itu ya. Kemudian ada juga tekstil. Ada juga pabrik besi Pak. Jadi banyak juga sebenarnya. Karena Jawa Barat itu kan pusatnya kawasan industri Pak. Bahkan lebih tinggi kan penggunaan listrik daripada Jawa Timur Pak. Di Cikarang, Karawang. Lebih kompleks juga ya. Kompleks juga. Macam-macam jadi
Di Jawa Barat kita juga banyak Pak. Memang kalau kita bicara satu pabrik dengan kapasitas terbesar di satu lokasi, punya kita tuh di Jawa Timur Pak, di Mojokerto, pabrik kertas. Itu satu set berapa? Itu kita satu lokasi 10 megawatt Pak. 10 megawatt. Jadi itu atap 10 hektar Pak. Itu besar sekali Pak satu lokasi. Tapi kalau kita bicara jumlah megawatt total dari semua proyek, Jawa Barat lebih banyak Pak. Masih lebih banyak. Karena kita awalnya dulu kita mulai memang di Cikarang, Karawang, kawasan industri Pak dulu mulai. Iya. Tapi secara penguasaan pasar sekarang udah sampai Jawa Timur ya Pak ya. Jawa Timur. Nah, jadi sebenarnya sekarang total portofolionya Sun Energy ada berapa Pak? Kalau kita bicara jumlah pelanggan ya Pak ya, kita sudah ada lebih dari 120 Pak. Jumlah pelanggan. Jumlah pelanggan 20. Nah, kalau kita bicara yang sudah terpasang itu lebih dari 100 megawatt. Lebih dari 100 megawatt. Itu 100 megawatt itu berarti 100 ribu kilowatt. 100 ribu kilowatt. 100 ribu kilowatt. Nah, lumayan ya Pak ya. Ini salah satu yang bisa digunakan untuk mendapatkan loan hijau ya Pak. Betul. Nah, kemarin kan dapat dari Permata ya Pak. Betul. Jadi kamu gini, jadi dulu itu ini kalau kita bicara tren di bisnis energi ya, biasanya kalau kita masih kecil itu kita harus pakai modal sendiri Pak. Sampai suatu titik tipping point tertentu baru investor mulai melirik Pak. Oh, ini potensial nih gitu kan. Jadi dulu kita itu sudah 20 megawatt baru mulai series A Pak. Investor masuk kan, kasih uang equity gitu Pak ya. Nah, begitu kita udah mulai 30 megawatt, 40 megawatt, baru mulai bank masuk Pak. Jadi bank Permata kan baru masuk sekarang, padahal kita udah bicara dari 3 tahun lalu gitu Pak ya. Jadi mereka juga melihat potensi Pak. Mereka kan lihat regulasi, potensi, kompetisi. Nah, sekarang karena kita makin besar sehingga semakin banyak bank masuk Pak. Sehingga fokus kita tahun lalu dan tahun ini malahan bukan fundraising Pak, bukan series A, series B, series C gitu Pak, tapi pinjaman Pak. Karena pinjaman bunganya rendah Pak. Makin rendah gitu. Konteks rendah Pak. Itu seberapa rendah Pak? Sehingga maksud saya dari sisi perbankan juga mengatakan bahwa ini green loan ya. Nah, karena gini Pak. Jadi kalau dulu itu Pak ya. Dulu itu waktu zaman saya baru mulai itu Pak di sini 5 tahun lalu itu sekitar 10% Pak. Jadi bunga itu semua dia 10%. Ya, masih tinggi. Nah, sekarang udah turun tuh Pak. Sekarang udah bisa di bawah 8% Pak. Jadi udah jauh dibanding dulu. Dulu kita waktu dengan salah satu bank sini aja ada yang 12% Pak. Itu bank syariah tuh Pak. Bank syariah 12% gitu. Nah, kalau sekarang dengan bank komersial seperti Permata di bawah 8% Pak. Jadi jauh Pak turun. Nah, sehingga kita juga bisa memberikan harga yang kompetitif Pak. Nah, kalau dulu mungkin kita ngasih diskon mungkin 10% di harga PLN. Sekarang mungkin udah bisa 30% atau lebih kan. Karena bunganya makin turun, harga panel makin murah, semakin kompetitif Pak. Tapi benar Pak, hitung-hitungan investasi di PLTS itu year by year itu 5% Pak penurunannya harganya. Oh iya betul Pak, sekitar segitu lah Pak. Segitu Pak. Jadi signifikan Pak 5 tahun lagi ya Pak ya harganya ya. Iya betul, makin turun. Jadi kan penurunan ini kan sebenarnya pengaruhnya banyak Pak ya. Kalau solar panel kan terbuat dari itu dia pasir silika Pak. Jadi kalau silika itu harga turun, kemudian ekonomi global membaik, interest rate turun, bank memberikan bunga lebih rendah, itu kan ngaruh semua Pak ya ke harga jual kita pada akhirnya. Masuk, ya, Pak. Sekarang lagi bagus-bagusnya gitu ya. Dan jadi walaupun ada permen ini, kita benar ada positifnya juga karena di sisi lain mendukung Pak. Jadi ya sama-sama kita maju gitu Pak. Sebenarnya masih pengen mengulik Pak soal PLTS permen permen 224 ini. Cuma tadi kata Bapak masih konsolidasi, masih butuh beberapa bulan, jadi sebenarnya kita kayak perlu menunggu lagi. Nah, saya tertarik soal ini Pak. Sekarang supaya sobat bisnis ini, mungkin banyak pelaku bisnis juga yang nonton, ekosistem Pak. Bapak kan perlu vendor juga di bawah gitu. Ini kalau boleh buka dapur sedikit, gimana kondisi industri kita, ataukah mungkin dari sisi TKDN berapa persen atau hal semacam itu Pak? Kesiapan gitu ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara TKDN Pak, untuk saat ini Pak untuk saat ini itu TKDN masih hanya diterapkan untuk proyek-proyek pemerintah Pak. Karena proyek-proyek pemerintah itu dianggapnya menggunakan APBN, APBD. Jadi budget-budget pemerintah itu diharuskan untuk mendukung industri lokal Pak. Itu kan tujuan dari pemerintah kita. Jadi kalau proyek-proyek pemerintah itu TKDN Pak. Nah, kebanyakan proyek-proyek kita itu masih yang proyek-proyek swasta Pak. Nah, pabrik-pabrik swasta kan Pak ya di kawasan industri, sehingga di kita TKDN belum terlalu terimpact Pak, karena proyek kita hampir semuanya swasta. Jadi segi TKDN kita nggak terlalu impact. Nah, kalau kita bicara ekosistem lainnya nih Pak, kontraktor-kontraktor semakin banyak Pak ya, karena semakin banyak potensi, kontraktor semakin banyak dan harganya semakin bersaing Pak.
Ya harga kontraktor yang membantu kita untuk memasang itu juga semakin turun Pak. Karena makin banyak persaingan nih Pak. Jadi kontraktor harga juga semakin turun, TKDN di kita juga belum terlalu berpengaruh karena kita swasta, hampir semua pelanggan kita swasta, sehingga kita melihat ini bagi kita sih tidak terlalu berpengaruh sih Pak. Masih tetap seperti biasa. Seperti biasa gitu. Tetapi semakin tidak sulit ya Pak. Karena kalau sekarang nih ya, dari sisi retail aja sekarang saya lihat di Tokopedia aja gampang banget tuh. Bahasanya mau ngerakit sendiri tuh udah bisa gitu ya. Dan jadi dari sisi keawaman konsumen juga semakin kecil ya Pak. Jadi awareness-nya semakin tinggi. Betul Pak. Nah gini Pak, jadi kalau kita bicara retail Pak, memang keawaman itu udah semakin berkurang Pak. Orang semakin tahu Pak. Jadi dia bahkan ada teman saya sendiri juga yang merakit sendiri Pak ya. Nah tapi kita bicara retail Pak. Nah kalau kita bicara pabrik Pak atau industri, itu mereka masih belum sampai di pasang sendiri, rakit sendiri Pak. Karena kalau pabrik itu kan mereka akan fokus pada core bisnis mereka. Biarkan listriknya yang dihandle oleh kita dan PLN Pak. Jadi mereka nggak menjadi pemain listrik gitu. Jadi mereka tetap pada core-nya sih. Jadi kita belum melihat pergeseran itu terlalu signifikan di industri. Tapi kalau perumahan iya, udah banyak yang masang sendiri, ada yang coba-coba pakai baterai juga Pak. Masalahnya tinggal konverternya PLN aja. Iya betul. Tapi Pak ini kalau untuk industrinya sendiri sebenarnya saya penasaran sih. Pemasangan pembangkit EBT bagi industri itu kan ada dua fungsi ya Pak ya. Untuk mengisi kebutuhan energi, yang satu adalah bicara soal ESG di situ. Nah, kalau Bapak lihat dari konsumen Sun Energy hari ini, partnernya sekarang, itu di sisi yang mana Pak? Dalam artian mereka memang menggunakan PLTS atap sebagai bagian dari mengisi kebutuhan energi, harga kompetitif, atau memang lebih ke bicara soal ESG itu? Jadi ini Pak, jadi kalau kita bicara ya beberapa tahun yang lalu Pak ya, kalau kita bicara beberapa tahun yang lalu itu konteks pajak karbon dan sebagainya kan belum mulai muncul nih Pak. Pak. Sehingga kita melihat ada dua pemisahan yang jelas Pak, antara perusahaan lokal dan perusahaan asing Pak. Nah kalau perusahaan asing itu mereka memang ditargetkan harus ESG Pak oleh negaranya. Sehingga mereka mendapatkan budget dan target Pak. Nah, jadi mereka tidak hanya melihat harga Pak, bahkan ada yang harganya mahal tidak apa-apa asal mereka ada konsep green gitu. Nah, tapi kalau perusahaan lokal itu fokusnya lebih ke cost saving Pak, seperti tadi masalah harga yang kompetitif. Jadi pemecahannya dua itu Pak. Nah tapi sekarang dengan adanya berita-berita bahwa pajak karbon akan bursa diterapkan, karbon juga udah ada ya. Betul. Nanti pajak karbon kalau udah ada, bursa karbon udah ada, sehingga kami melihat banyak pemain-pemain lokal Pak yang selama ini hanya ingin cost saving, nah sudah mulai mengarah ke pengurangan emisi karbon juga. Jadi dia nanya juga, kalau saya pasang targetnya berapa. Malah mereka minta kalau bisa sebesar-besarnya. Bapak udah bisa hitungin itu? Bisa hitungin Pak. Karena kan sebenarnya itu ya ada teori dan ada rumus matematikanya lah Pak. Jadi contohnya kalau kita bicara Indonesia kan ada rumusnya Pak. Jadi 1 kWh energi bersih dari PLTS itu kan sama dengan sekitar 0,6 sampai 0,8 kg CO2 Pak. Nah, jadi tergantung kWh yang kita pasang berapa dikalikannya 0,6. Dapatlah kira-kira kilogram CO2 yang bisa direduksi berapa. Tabungan loh jadi. Yes, itu. Nah, ini mereka perlu bukti itu Pak. Karena kalau pajak karbon sudah diterapkan, itu kan mereka ada denda Pak. Per kilogramnya berapa? Misalnya 10.000. Nah, kalau pabrik besar kan kena tuh. Jadi mereka harus ada bukti itu Pak untuk menghindari pajak karbon. Nah, ini yang menyebabkan perusahaan lokal itu banyak mulai berlomba-lomba juga, ngejar-ngejar kalau bisa sebesar-besarnya Pak katanya. Kita ada target nih Pak. Jadi mulai ada target perusahaan Indonesia Pak. Kalau dulu kan banyaknya asing. Nah ini udah baik Pak. Berarti berita baik nih. Jadi desakan soal ya sebenarnya kan kebutuhan pajak karbon, bursa karbon, karbon trading segala macam gitu kan bisa jadi tuntutan dari betul. Gitu. Lalu dari sisi industri sendiri Pak, hari ini tantangan apa Pak? Kita bicara PLTS. Saya kalau kita lihat ini kan tantangan investasi di tanah air mungkin di negara lainnya adalah kepastian hukum. Dan kalau wajah dari permen ini aja jauh sekali Pak kalau saya lihat. Iya. Revisinya gitu. Jadi benar Pak. Jadi kalau tantangannya sebenarnya di Indonesia juga sama sih Pak. Kepastian hukum juga gitu ya. Jadi tantangannya adalah contohnya kita ambil salah satu klausul Pak ya yang ada di permen ini kan katanya tidak boleh ekspor Pak ya kan. Nah kalau tidak boleh ekspor ini hubungannya apa sih? Hubungannya adalah pasti kapasitas PLTS yang kita desain dan kita pasang pasti lebih kecil kan Pak ya. Sesuai kebutuhan. Nah kalau kita bicara untuk kepentingan negara dan kepentingan nasional sih bagus. Jadi kita tidak merugikan PLN Pak. Nah tapi kalau kita bicara karena kapasitasnya mengecil sehingga
target SDM untuk mempercepat net zero itu pasti semakin lambat kan. Jadi kita membantu satu hal tapi di satu hal lagi pasti akan terhambat. Karena gimana pun kapasitas pasti mengecil kan Pak. Karena nggak boleh ekspor. Jadi kita desain sesuai dengan kebutuhan, pas sesuai kebutuhannya. Gitu. Nah kalau desain sesuai dengan kebutuhan yang biasanya segini ya misalnya menjadi segini kan Pak. Sehingga kita perlu lebih banyak pelanggan lagi yang mau masang kan untuk bisa ngejar target SDM gitu sih Pak. Jadi kita harmonisasikan dengan kondisi PLN juga. Jadi gitu, saat hari ini revisi ini menguntungkan Pak bagi ya Anda lah, bagi pengembang PLT setup. Gini Pak, jadi implementasinya Pak ya, jadi implementasinya kalau tidak berjalan dengan baik Pak, nah kita khawatirkan ini menjadi hambatan Pak. Tapi kalau tantangan implementasinya implementasi Pak, karena kami sudah bicara juga dengan beberapa teman-teman PLN di regional Pak, yang memang benar-benar melakukan kajian teknis dan menyetujui aplikasi PLT Atap. Nah, kalau di pusat kan lebih ke strategi and governance, Pak. Jadi di bawah itu mereka yang kajian teknis dan mereka yang meng-approve, Pak. Nah, menurut mereka itu pasti butuh sosialisasi, Pak. Jadi dari PLN pusat ini perlu melakukan sosialisasi ke semua provinsi dan kota kabupaten supaya semuanya mempunyai pemikiran yang sama. Supaya implementasinya benar-benar mengikuti Permen 24 Permen nomor 2 tahun 2024 ini, Pak. Nah, implementasi Pak challenge-nya contohnya misalkan saat ini aja ada beberapa provinsi yang masih boleh ekspor Pak. Ada yang boleh, ada yang udah nggak boleh. Jadi beda, masih beda Pak. Nah ini konsistensi. Menurut mereka tergantung kondisi masing-masing Pak. Oh di provinsi ini bisa katanya, jadi nggak bisa. Jadi konsistensi Pak. Jadi ada yang beda Pak. Nah beda aturan ini kadang-kadang tuh menyebabkan suatu menjadi negatif kan di mata pelanggan Pak. Padahal sebenarnya nggak negatif, cuman implementasi Pak. Termasuk yang kuota, termasuk nanti aplikasinya katanya hanya bisa Januari dan Juli. Nah semuanya ini kan perlu kita detailkan implementasi Pak. Kalau misalkan cuma Januari sama Juli nanti mekanismenya sampai nyala mana gitu loh Pak. Kenapa hanya 2 bulan itu Pak? Nah pendaftarannya. Pada saat itu sih gini Pak. Jadi concernnya adalah karena sudah ada kuota Pak. Dan ada mekanisme auto approve katanya Pak. Kalau misalkan kita udah submit, kalau sekarang ini Pak, sekarang ini kan kita submit kan PLN mesti kajian kemudian dia approve Pak. Nah tapi kedepannya kalau memang ideal sesuai dengan Permen Pak yang baru ini gitu ya. 30 hari kalau PLN tidak menjawab itu katanya auto approve. Kalau memang implementasinya seperti itu tidak masalah, hanya 2 kali Januari sama Juli karena kalau 30 hari setelah Januari tidak ada pengumuman apa-apa approve kan. Tapi apakah seperti itu? Nah, ini yang mesti kita diskusi dengan PLN dan ISDM juga. Kami memang merencanakan untuk diskusi. Dan ada sosialisasi juga. Implementasinya gimana gitu kan. Jadi submitnya lewat mana, kita monitor statusnya lewat mana. Kalau misalkan auto approve itu bentuknya apakah di sistem saja yang diubah atau ada PDF-nya yang keluar. Kalau misalnya auto rejection itu gimana? Nah, itu yang perlu kita banyak Pak pekerjaan rumahnya ini Pak. Ya, jadi implementasi Pak, dan implementasi itu harus seragam Pak semua PLN di regional. Nah, ini yang menyebabkan teman-teman regional di PLN itu menyebabkan mereka mengatakan, "Pak, sementara ini kita lakukan pengajuan dan approval sesuai dengan saat ini saja." Karena kami masih mendetailkan semua perintah-perintah dari Permen Pak. Nah maka tadi saya bilang kemungkinan pemerintah Pak, butuh waktu berapa Pak? Nah biasanya kalau kita lihat Pak ya mungkin perlu waktu setidaknya 6 bulan Pak. 6 bulan untuk mensosialisasikan. Wah nunggu presiden ganti itu Pak. Itu ya kita nggak tahu ada hubungannya apa enggak gitu Pak ya. Tapi sepertinya 6 bulan Pak kalau kita lihat Pak. Karena contohnya Pak, kita lihat Permen 26 tahun 2021 aja diimplementasikan kan Q4 Pak. Nah sekarang kemudian Q4 juga. Kenapa Q4? Kami merasa kenapa Q4? Karena yang pertama tadi kan pembahasan kuota itu kan baru bisa mulai antara PLN dan SDM 3 bulan dari hari ini Pak. Artinya bulan Mei Pak. Nah kalau bulan Mei diskusi 3 bulan aja udah Agustus kan Pak. Itu yang pertama. Yang kedua perlu ada sosialisasi terkait tadi sistemnya gimana, Januari Juli gimana gitu kan. Kemudian konsepnya harus seragam. Kalau nggak ekspor semua. Kalau nggak ada kapasitas nggak usah kapasitas semua gitu kan. Jadi keseragaman itu butuh waktu. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman sih mungkin perlu 6 bulan. Jadi mungkin akhir tahun. Gitu. Jadi dalam bahasa jualan ini Pak, produknya sudah muncul tapi masih inden implementasinya Pak. Inden. Kayak gitu. Ada beberapa hal yang perlu kita masih tanyakan Pak. Harmonisasikan ya. Harmonisasikan karena di Permen itu nggak ada aturan turunannya Pak ya. Kalau biasa dalam terminologi pemerintah dibilangnya tuh ada juknis gitu Pak, ada petunjuk teknis karena juknisnya kalau belum ada PLN itu akan melakukan sesuai dengan juknis sekarang Pak. Itu jadi bukan pakai yang baru karena belum ada juknis yang baru gitu. Gitu. Ya ini yang selain itu Pak, ini berarti sudah dapat gambaran bahwa munculnya belet ini juga masih membutuhkan waktu, membutuhkan beberapa harmonisasi terkait dengan implementasinya Pak. Teknis ya Pak ya, aturan teknis segala macam. On paper sudah oke Pak. Udah oke. Tapi implementasi yang mungkin harus kita monitor juga Pak, kita kawal Pak.
Karena pelanggan udah mulai banyak nanya, Pak. Ya. Nah, kita bilang, oke, saat ini jangan khawatir, saat ini aturannya aturan sekarang, tapi kita bantu monitor untuk memastikan kalau ada perubahan kita sampaikan. Gitu. Karena kan tugas kita mengconvince pelanggan, Pak. Karena mereka juga mulai bingung kan. Bingung, ya. Nah, ini juga tadi bicara soal tadi deselisasi, Pak. Ya, deselisasi. Salah satu yang lagi disiapkan pemerintah kan PJBL hibrida. Jual beli listrik dengan konsep hibrida tuh, Pak. Nah itu Bapak sudah, apakah Sun Energy akan masuk ke daerah-daerah terpencil untuk menggantikan rencana ekspansi ke sana gitu? Betul. Jadi gini, jadi yang kita lakukan sekarang dua hal ya terkait delisasi. Jadi kita memang mendekati pelanggan-pelanggan secara individual satu persatu untuk pasang nih satu-satu ya B2B lah. Ya B2B. Nah kemudian kan ada tender-tender PLN juga kan terkait delisasi. Nah kita memang berencana mencoba berpartisipasi terhadap tender PLN delisasi gitu. Gitu sih. Jadi siap berapa mega, Pak? Terakhir kali sih gini. Jadi yang kemarin itu yang fase 1 kan 200 mega ya. 200 mega. Kelas Timur 100, kelas Barat 100. Nah, yang berikutnya itu katanya tuh kecil-kecil, Pak. Jadi dia per provinsi gitu. Jadi nggak seluruh Indonesia. Nah, kami sih kemarin sempat explore sekitar 24 megawatt, Pak. Ada 24 megawatt itu ya yang ditenderkan. Gitu ya. Nah, kita coba ikut lah partisipasi kita. Jadi nggak yang level nasional tapi kita level provinsi, Pak. Provinsi. Ya, siap. Luar biasa, Pak. Ini memang kalau bicara soal ini ada ceruk bisnis baru yang tidak hanya dikuasai sama 1-2 pemain ya, Pak ya. Iya. Kayaknya kompetitor Bapak juga banyak. Iya. Jadi kami rasa competition akan merasakan hal yang sama, Pak. Pasti Tapi sama. pengembang PLTS ini ada asosiasinya, Pak? Asuransi ada, Pak. Jadi, asosiasi? asosiasi ada. ASI kan. ASI. Asosiasi Energi Surya Indonesia. Itu pengembang. Itu yang kemarin Pak Feby Tumiwa juga di situ ya? Ya, Pak Tumiwa kan ketuanya. ASI. Jadi sebenarnya ASI itu bukan hanya pengembang, tapi pengembang, kontraktor. Kemudian kalau ada perusahaan-perusahaan pendukung bisnis startup, di situ semua boleh menyampaikan keluh kesah. Jadi kita ada pertemuan itu topiknya macam-macam. Kadang-kadang itu komplain yang disampaikan oleh Pak Fabi, kadang-kadang itu kita mengundang PLN NSM untuk memberikan kejelasan. Jadi macam-macam topiknya, tapi membuat semua orang supaya lebih mengerti lah implementasinya gimana gitu. Hadir pas ya, Pak, yang kemarin kehadiran ASI itu ya saat waktu perumusan revisi ini. Iya. Jadi ASI kan termasuk memberikan masukan juga kan waktu itu kan. Siap. Sekarang kita mesti kawal. Nah, cara kita mengawalnya kan mungkin nggak sendiri-sendiri ya, Pak ya. Seperti yang saya bilang, cara kita memonitor implementasinya adalah melalui ASI juga. ASI kan hampir sekarang tiap minggu kan bikin seminar, ngundang PLN SDM. Gimana nih implementasinya? Tata cara pembagian kuota gimana? Sistemnya gimana aja itu ditanyakin, Pak. Jadi nggak cuma kita, tapi semua pemain itu melalui asosiasi itu bertanya sebenarnya. Oke, Pak Dion, terima kasih sekali. Mantap. Ini kalau Sobat Bisnis mendengarkan diskusi dari 30 menit yang lalu, ini Pak Dion ini jawabnya satset. Ini udah kalau lihat portofolionya malang melintang di industri ini. Sukses, Pak, untuk Bapak, untuk Sun Energy. Mungkin besok kalau teman-teman bisnis kontak-kontak Bapak juga semoga dijawab ya, Pak ya. Boleh. Saya selalu jawab loh, Pak. Jawab ya, Pak ya. Jawab. Oke, demikian Sobat Bisnis diskusi Pojok Energi kali ini. Kita lihat harapan pelaku usaha bicara tentang implementasi Permen SDM 2 2024 segera berlaku. Kalau bisa nggak harus 6 bulan ya, Pak? Bisa lebih cepat. Iya, lebih cepat. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you, Pak Dion.